Mams and Bunda, apa kabarnya? Sehat selalu ya. Nah, Bunda, ada beberapa pertanyaan-pertanyaan dari Mams and Bunda yang saya terima. Ya, ini saya pada saat ini akan membahas dan membacakan serta memberikan jawabannya. Secara singkat tentunya ya. Nah, ada yang bertanya pada saya baru tahu sedang hamil. Nah, baru tahu Bunda itu hamil. Nah, apa yang harus saya lakukan pertama kali ya, Dok? Nah, ya Bunda ya, jawabannya tuh langkah pertama adalah pastikan dulu ya kehamilan Bunda itu pertama dengan yang gampang dengan periksa tes pack atau tes urin pada pagi hari ya, dan Bunda sebaiknya periksakan ke tenaga kesehatan baik ke puskesmas, ke bidan ataupun ke dokter untuk memastikan kehamilannya dan apakah normal ya, kehamilannya apakah di dalam rahim atau di luar rahim. Kemudian jangan lupa Bunda mengkonsumsi asam folat. Ya, asam folat ini penting ya jika belum Bunda minum ya, penting dikonsumsi untuk perkembangan otak dan syaraf janin di awal-awal kehamilan ya. Catat hari pertama haid terakhir Bunda itu HPHT ya, untuk membantu memperkirakan usia kehamilan dan memperkirakan tanggal lahir Bundanya. Nah, itu yang Bunda harus kerjakan ketika pertama kali merasa dirinya hamil. Berikutnya, yang bertanya, saya merasa mual dan muntah atau morning sickness. Nah, bagaimana cara mengatasinya ya? Nah, untuk masalah morning sickness ini udah kita bahas panjang lebar di awal-awal konten saya ya. Sebenarnya morning sickness ini merupakan hal yang umum terjadi ya. Nah, untuk tips mengatasinya, makan dalam porsi yang kecil tapi sering. Jangan biarkan perut Bundanya kosong ya. Hindari makanan yang berminyak, pedas ya, atau yang berbau menyengat. Ya, konsumsi makanan ringan seperti biskuit kering atau roti gandum sebelum bangun tidur ya. Minum jahe hangat dan permen jahe. Pastikan juga Bunda minum cukup air putih untuk mencegah dehidrasi. Jika muntah parah ya, hingga Bunda tidak bisa makan minum lagi, nggak bisa masuk zat-zat makanan ya, segera konsultasikan ke dokter. Ya, berikutnya ada pertanyaan, apakah berhubungan intim saat hamil muda diperbolehkan? Nah, umumnya berhubungan intim saat hamil itu diperbolehkan asalkan ya kehamilan Bundanya itu sehat dan tidak ada riwayat komplikasi-komplikasi pendarahan ya, atau adanya dibilangnya plasenta letaknya di bawah atau plasenta previa. Itu kecuali ya, nggak boleh kalau misalnya ada kejadian seperti itu. Namun selalu sebaiknya konsultasikan dengan dokter Bunda untuk memastikan keamanannya ya, terutama di trimester pertama yang masih rawan. Nah, berikutnya, apa saja yang harus dihindari saat hamil muda? Nah, Bunda harus menghindari merokok dan minuman yang beralkohol ya. Minum obat sembarangan ya tanpa resep dokter tuh hindari ya. Konsumsi kafein yang berlebihan ya, paling maksimal 1 cangkir atau 2 cangkir kopi per hari. Makan daging, ikan atau telur mentah atau setengah matang itu dihindari karena kita tahu resikonya akan bisa terkena ya toksoplasma ya. Dan juga hindari sinar X yang tidak perlu dan kontak-kontak dengan bahan kimia yang berbahaya. Nah, itu jawaban singkatnya. Nah, ada lagi pertanyaan, kapan saya bisa merasakan gerakan janin pertama kali? Nah, Bunda ya, ibu hamil biasanya mulai merasakan gerakan janin atau quickening ya,
antara minggu ke-16 sampai 22, berarti 4 sampai 5 bulan tuh di situ ya. Kalau pada preemie biasanya agak lama di 20 minggu ke atas, tapi kalau pada yang multi yang sudah punya anak 2 atau lebih, itu biasanya minggu ke-16 sudah terasa gerakan janin ya. Awalnya ya terasa seperti kepakan-kepakan lembut di dalam perut ya atau gelembung udara ya. Seiring waktu nanti gerakannya juga akan semakin kuat dan teratur. Nah, ada lagi pertanyaan, pemeriksaan kehamilan apa saja yang penting di trimester kedua? Nah, beberapa pemeriksaan yang penting dilakukan antara lain adalah USG ya, secara detail ya, sering disebut dengan USG anatomi sekitar minggu ke-18 sampai 22 bulan ya, untuk memeriksa pertumbuhan organ janin dan mengetahui jenis kelamin. Ya, screening juga untuk diabetes gestasional ya, biasanya antara minggu ke-24 dan 28 ya, tes darah untuk memeriksa kembali kadar hemoglobin dan screening kelainan genetika jika direkomendasikan. Itu dia pemeriksaan yang bisa dilakukan pada trimester kedua. Ada lagi yang bertanya, perut saya mulai gatal karena membesar ya. Apakah ini normal? Nah ya, mulai gatal ini sebenarnya hal normal yang terjadi karena perut bunda itu akan meregang karena pembesaran rahim ya, meregang. Nah, sebaiknya bunda gunakan pelembab ya atau minyak-minyak khusus untuk ibu hamil. Nah, stretch mark cream digunakan untuk menjaga kelembaban kulit. Jika gatal-gatal ya terasa sangat hebat ya, hingga mengganggu waktu tidur atau istirahat, dan juga disertai mual-mual ya, muka atau badannya terasa terlihat kuning ya, segera periksakan ke dokter karena bisa terjadi ada tanda-tanda masalah hati ya pada saat hamil, misalnya adanya gangguan kolestasis akibat dari kehamilan. Ada pertanyaan, kaki saya bengkak, apakah berbahaya? Pembengkakan yang ringan ya di pergelangan kaki dan kakinya itu adalah biasanya umum ya terjadi di akhir-akhir kehamilan karena tekanan rahimnya dan adanya retensi cairan. Nah, baiknya bunda ya kurangi berdiri yang terlalu lama ya, angkat kaki saat duduk atau tidur dan perbanyak minum air putih ya. Jika itu dilakukan tapi masih ada kekhawatiran ya, segera bunda ke dokter jika pembengkakan terjadi secara tiba-tiba dan parah ya, terutama di wajah dan tangan ya, serta disertai adanya sakit kepala berat atau gangguan penglihatan ya. Ini merupakan tanda-tanda awal dari terjadinya preeklamsia dalam kehamilan. Nah, ada lagi pertanyaan, bagaimana cara menghitung gerakan janin? Nah, gerakan janin ini biasanya kan terjadi ya pada usia 5-6 bulan ya. Pada kehamilan 28 minggu ya, bunda bisa mulai tuh menghitung tendangan-tendangan bayi ya. Lakukan di waktu yang sama setiap hari, misalnya setelah makan ya. Di situ hitung ya berapa lama waktu yang dibutuhkan ya untuk merasakan 10 gerakan tendangan janin, pukulan-pukulan, putaran-putaran. Idealnya itu 10 gerakan tercapai dalam waktu kurang dari 2 jam. Nah, jika dalam 1-2 jam itu ada 10, berarti gerakan janinnya bagus ya. Nah, jika gerakan janinnya berkurang drastis ya, nggak ada gerakan selama 2 jam ya, cuma 1 atau 2 itu sebaiknya bunda segera hubungi dokter karena kemungkinan ada sesuatu yang terjadi pada janinnya. Berikutnya, apa tanda-tanda saya akan segera melahirkan? Nah,
tanda-tanda kelahiran, ya. Beberapa tanda-tanda persalinan yang sudah mendekati, ya. Pertama adanya kontraksi, ya, rahimnya mengalami nyeri secara teratur, ya. Semakin sering kontraksinya dan semakin lama serta semakin kuat, ya, serta tidak hilang saat istirahat atau ganti posisi, tetap aja masih kontraksi dan nyeri. Berikutnya ada keluar lendir campur darah atau bloody show, ya. Tanda-tanda leher rahim mulai terbuka itu, ya. Jadi keluar lendir campur darah. Berikutnya misalnya adanya ketuban pecah, ya, keluar cairan bening dan tidak berbau dari kemaluan secara tiba-tiba atau rembesan cairan ketuban. Nah, itu segera periksakan ke tenaga kesehatan setempat, ya. Perasaan seperti ingin buang air besar atau rasa ingin mengedan. Nah, itu merupakan tanda-tanda dari bunda yang akan melahirkan. Nah, Moms and Bunda, sementara saya bisa menjawab beberapa pertanyaan segini dulu ya. Semoga Moms and Bunda berkenan dengan jawabannya. Jika ada yang kurang dipahami ya, Moms and Bunda itu bisa bertanya di kolom komentar. Insya Allah pada kesempatan ada waktu akan saya bacakan dan jawab pada episode selanjutnya. Salam sehat selalu Moms and Bunda. Dah.